فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini kembalinya kepada amalan hati. Ya, barang siapa, itu dijelaskan juga oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu ta'ala di dalam kalau tak salah Anda dapatkan dulu dalam kitab beliau Al-Amru bil Ma'ruf wan Nahyu 'anil Munkar, dan yang sebelum beliau adalah Imam Ibnu Qudamah di dalam Mukhtasar Minhajul Qasidin, meringkas dari kalam Ibnul Jauzi dari Minhajul Qasidin, yaitu seluruh ibadah wajib dilakukan dengan ikhlas. Termasuk di dalamnya adalah yaitu amar ma'ruf nahi mungkar. Betul-betul ikhlas lillahi ta'ala. Kalau nasihat kita tidak diterima, nasihat yang hak, kemudian kita marahnya karena kita diri sendiri, maka berarti keikhlasan berkurang. Berarti kita mengajak seseorang itu kepada diri kita, dan ini salah. Kita harus marahnya adalah karena Allah, bukan karena kitanya. Yaitu bukan karena nasihat saya tidak terima, saya marah. Bukan, tapi karena hukum Allah dilanggar, hukum Allah disia-siakan. Baik, makanya yang betul adalah kita harus lihat apakah tatkala orang itu tidak menerima nasihat kita itu karena cara kita salah, ataukah sebenarnya cara kita sudah betul tapi dianya yang memang ahli batil. Maka untuk dicoba untuk membuktikan, yaitu kita tidak tergesa-gesa untuk langsung mentahdir, langsung membuang orang, tapi kita coba, namanya manusia, hatta kita sendiri belum tentu sekali dinasihati langsung kita terima, tapi kita juga lihat orang mungkin seperti itu. Kita coba nasihat sekali untuk berhenti merokok misalkan, atau berhenti berbuat bid'ah. Kalau dia belum mau, coba lihat siapa yang kira-kira orang yang ucapannya bisa didengar. Kita coba. Bukan berarti wajib untuk mendatangkan orang kedua, orang ketiga. Tidak begitu, bukan tujuannya macam itu. Tetapi kita coba, yaitu tidak tergesa-gesa membuang orang. Tetapi coba dulu, barangkali kalau nasihat kita tidak terima, karena dia sudah mendengar tuduhan-tuduhan buruk tentang kita, sehingga sudah di dalam hatinya sudah tidak suka. Kita coba pakai cara yang lain. Sebagaimana ketika kita mendakwahi orang awam atau orang-orang para guru atau apa, kalau kita kasih bukunya Imam An-Najdi, mungkin dia karena sudah mendengar berita-berita buruk tentang Imam Najdi, Imam bin Abdul Wahab Al-Wasabi, langsung Imam Muhammad bin Abdul Wahab An-Najdi rahimahullahu ta'ala, maka dia tidak mau. Tapi apakah berarti langsung kita buang? Tidak kan? Tapi kita coba datangkan kitab Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, atau datangkan kalam-kalam dari Imam Asy-Syafi'i langsung, dan sebagainya. Kan begitu cara kita. Tidak setiap orang yang begitu kita kasih buku Imam Najdi langsung menolak, berarti langsung kita katakan dia mubtadi', tidak gitu kan. Tapi kita coba datangkan buku yang lain. Nah, seperti itulah mestinya, yaitu bukan ini sebagai suatu kewajiban, tapi ini masuk dalam pola dakwah dan pola nasihat yang kita sendiri melakukan itu. Misalkan orang tua kita, dia sudah tahu, dia taunya Wahabi itu buruk. Apakah kita selalu memaksakan orang tua kita untuk memakai buku Wahabi? Kalau tak mau taat langsung kita buang orang tua kita? Tentunya tidak begitu kan. Kita coba nasihati dengan buku-buku ulama yang lain. Kan ini biasa cara macam itu. Jadi seperti itu. Sehingga ketika demikian pula untuk diri kita, mungkin kalau kita nasihati dia belum terima karena dia tahunya kita ini orang buruk, orang ekstrim, orang yang gulu. Tapi tak apa, kita coba untuk minta orang lain yang menasihati agar orang itu tahu bahwasanya nasihat ini bukan dari kita sendiri dan kita tidak bicara batil. Ternyata orang lain yang dia hormati pun mengucapkan kalimat yang sama dan sebagainya. Ini kembalinya kepada amalan hati. Kalau kita marah karena Allah, ini dapat pahala. Tapi kalau kita marahnya adalah karena diri kita tidak ditaati, nasihat kita tidak diikuti, maka ini membuktikan bahwasanya amalan kita belum lillahi ta'ala. Ini dari sisi amalan hati. Baik, bukan berarti wajib mendatangkan orang kedua kalau nasihat kita tidak diterima. Tapi kita lihat qarinah. Apakah memang dia itu tidak menerima nasihat tadi karena masalah ego pribadi?
Ataukah memang betul-betul dia ini ahli batil, memang tidak mau menerima Quran, tidak mau menerima sunnah, memang dia benci salaf? Maka diperhatikan itu. Kalau zahirnya adalah ego pribadi, maka jangan kita marah ketika dia kita nasihati dia, tapi dia tidak mau. Boleh jadi karena dia sedang tidak suka pada kita, masalah pribadi kita. Kita coba untuk minta orang lain yang menasihati dia. Sehingga betul-betul ketika kita suatu saat membuang dia, mentahdir dia karena Allah, bukan karena atas dasar dendam pribadi, yaitu karena dia begini pada saya, maka saya akan berbuat begini pada dia, dan yang semacam itu. Kita bukan orang-orang al-ibanah yang mengikuti akidah batilah dan manhaj batil dari Muhammad al-Imam, yang mengatakan kita tidak akan meninggalkan seseorang sampai seseorang itu meninggalkan kita. Jadi dia meninggalkan orang itu bukan karena Allah, tapi karena semacam ego pribadi, yaitu karena masalah dendam. Orang itu meninggalkan saya, maka saya akan meninggalkan dia. Bukan karena Allah, tapi karena saya ditinggalkan oleh dia. Dan itu pula yang sekarang dipraktekkan oleh tokoh-tokoh yang dianggap besar. Sebagiannya sekarang prakteknya begitu. Selama orang itu tidak meninggalkan saya, maka dia masih ditutup-tutupi aibnya, masih dirangkul-rangkul. Tapi begitu dia meninggalkan saya, langsung akan muncul malzamah aib dia 1, 2, 3, 4, 5. Saya sudah tahu sejak lama begini. Na'udzubillah. Memerangi al-ibanah, tetapi praktek al-ibanah dilakukan oleh dia. Ini yang justru terjadi. Na'udzubillah. Kita dilarang seperti itu. Kita meninggalkan orang itu betul-betul karena Allah, bukan karena orang itu tidak mau kita. Jadi bukan kitanya yang ditekankan, tetapi Allah. Dan itu adalah amalan hati. Lidah orang mampu mengatakan, saya melakukan ini karena Allah, saya melakukan ini karena Allah. Tetapi Allah tahu isi hati kita. Betulkah kita marah karena Allah? Ataukah kita marah karena nasihat kita tidak diterima? Jadi ini adalah amalan hati. Taib. Maka hendaknya sebelum kita mentahdir orang, membuang orang, kita lihat apakah dia menolak nasihat kita karena faktor-faktor pribadi. Sebagaimana terkadang kita sendiri tidak menerima nasihat orang-orang tertentu karena faktor pribadi. Maka yang seperti ini jangan tergesa-gesa dibuang. Karena ini ada hawa nafsu pribadi. Tetapi lihat, kalau memang ternyata dilihat dari qarinah yang ada, sama saja kita buktikan memakai orang lain, ataukah kita lihat qarinah dengan pengalaman dan ilmu kita yang banyak, insya Allah. Maksudnya seandainya ilmu kita cukup, kita melihat dengan qarinah yang sangat kuat bahwasanya orang seperti ini, dia memang terbukti dari kalam-kalam dia, dari sikap dia memang menolak al-haq. Karena walaupun datang dari Quran, walaupun dari sunnah, memang dia tidak suka salaf misalkan. Bahkan terang-terangan mengatakan tidak semua perkara harus kembali ke salaf. Ini nampak hawa nafsunya, memang dia jenis karakter mubtadi', nampak dari yaitu ucapan ini dan dari praktek-praktek dan dari gaya-gaya dia dan sebagainya, yaitu dinilai dari sisi itu. Kalau orang seperti ini layak dikatakan mubtadi', dibuang saja, insya Allah. Tetapi boleh jadi dia menolak nasihat tadi adalah karena dia sedang tidak suka kita, ada ego. Dan ini akan nampak di buku-buku, kita akan mendapati itu, dan anak sudah mendapati di buku-buku ulama salaf, yaitu di dalam, maksudnya dalam biografi, ada yang terkadang orang tidak menerima kalam seseorang bukan karena dia membenci kebenaran, tetapi dia sedang buruk sangka kepada si penasihat itu. Maka tak boleh untuk langsung dibuang, tapi coba begitu dia mendengar kalam yang sama dari orang lain yang tidak ada masalah, dia baru sadar, memang ini adalah kebenaran. Baik. Jadi kembalinya adalah kepada amalan hati. Betulkah kita menahdir dia misalkan karena Allah, karena dia memang sebenarnya nampak bukti-bukti dia membenci hukum Allah tadi, ataukah karena dia sekedar karena dia sedang tidak suka sama kita sehingga menolak nasihat kita. Kalau hati kita begitu kita nasihati dia tak mau, langsung kita marah karena diri sendiri. Inilah yang salah, yaitu dia salah karena menolak kebenaran, tapi kita juga salah. Maka hendaknya amalan hati kita juga terus diperbaiki. Kita berjihad menolong agama Allah semampu kita, sekaligus kita juga berjihad untuk memerangi diri sendiri, agar semuanya adalah karena Allah, bukan karena hasrat-hasrat pribadi, agar orang menerima kalam saya, agar orang hanya belajar ke saya, bukan. Terserah orang mau belajar ke orang yang lain, tak masalah, yang penting kebenaran itu diterima.
Dan terserah kebenaran itu dia dengar dari orang lain ataukah dari kita tidak peduli itu. Yang penting kebenaran diterima dan agama Allah ditegakkan. Nah, itu keikhlasan. Bukan ada kedengkian, bukan ada memang ego. Ego yaitu sebenarnya kita memang mengajak orang kepada diri kita, bukan. Yaitu kita perangi pemikiran-pemikiran yang seperti itu. Baik. Sambil kita berusaha menolong agama Allah, berusaha memberikan nasihat, sama saja orang suka atau tidak suka, kita berusaha memberikan nasihat. Baik. Yang penting perangi diri sendiri. Jangan begitu nasihat kita tidak diterima langsung kita marah, karena jangan-jangan setan masuk di situ untuk merusak keikhlasan kita. Sudahlah, kita susah payah menasihati orang yang mana nasihat itu pahit dan kita akan sering dibenci. Sudahlah, kita dibenci, tapi hati kita ternyata bukan mengajak orang kepada Allah, tapi agar orang itu tunduk pada kita. Ini kerugian yang besar kalau seperti itu. Maka hendaknya yang seperti itu diperangi, sambil terus menolong kebenaran. Dan kita baik sangka kepada para salaf, mereka adalah teladan kita, bahwasanya ketika mereka memberi nasihat yang hak, hujah yang kuat, tapi ditolak, maka mereka marah memang karena Allah. Nah, salaf-salaf, kita harus memperbaiki secara fisik, juga memperbaiki secara pemikiran dan secara niat. Sehingga kita ikut salaf bukan hanya zahirnya, tapi juga cara keikhlasannya dan cara kekhusyuannya, cara beradabnya dan seterusnya. Ini memang amalan hati, yaitu amalan hati sangat terkait dalam masalah ini. Maka tidak layak untuk dari sisi yang lain, tidak layak sama sekali para hizbiyun dan para mubtadi'ah menuduh kita ketika kita marah kepada seseorang yang tidak mendengar nasihat, berarti kamu berarti tidak ikhlas, kamu mengajak orang pada dirimu, seperti yang dituduhkan oleh para mumayyi'un sekarang, yang menuduh orang macam ana atau menuduh Akhun Al-Fadil Ustadz Abu Abdirrahman, yaitu apa? Orang-orang hizbiyun mumayyi'un, mereka menuduh orang-orang macam kita ini mengajak orang kepada diri kita. Ketika kita mengatakan jangan belajar kepada si fulan, dia mubtadi'. Oh, berarti Abu Fairuz, oh berarti Siddiq, oh berarti ikhwah yang lain mengajak orang untuk hanya belajar pada dirinya, mendengar dirinya, mengagungkan dirinya, agar orang-orang menganggap dirinya alim ulama. Na'udzubillah, ini tuduhan palsu. Kita akan berhadapan dengan mereka di hadapan Allah Ta'ala nanti. Kita akan menuntut mereka, mana bayinahnya? Apakah engkau tahu isi hati saya? Dan seterusnya. Apakah betul saya ketika marah itu adalah karena saya ingin, kemudian saya mentahdir Anda, itu apakah berarti karena saya ingin menggantikan Anda sebagai posisi kepala markis? Apakah seperti itu? Ataukah menggantikan posisi Anda sebagai mufti? Apakah seperti itu? Dari mana Anda tahu isi hati saya? Baik. Tapi seperti biasa, hizbiyun memakai segala cara untuk melemahkan jarh wa ta'dil. Maka yang betul adalah kebenaran. Kalau sudah jelas dengan Quran wa sunnah, dengan pemahaman salaf, wajib diterima. Sama saja orang yang menyampaikan itu niatnya betul atau niatnya tidak betul. Bahkan walaupun yang menyampaikan adalah setan, kalau itu betul, wajib dikatakan betul. Baik, tanpa kita sengaja-sengaja belajar kepada setan atau kepada ahli batil. Baik, yang diberi nasihat wajib menerima itu karena Allah. Yang memberi nasihat wajib untuk dia itu menegakkannya karena Allah, bukan karena ego pribadi, agar orang mengagungkan saya, agar orang meninggikan saya. Begitu orang tidak terima, maka saya marah-marah. Bukan begitu. Jadi kedua pihak sama-sama memerangi diri untuk betul-betul tunduk, patuh, ikhlas karena Allah Ta'ala. Wallahu a'lam. Walhamdulillahi rabbil alamin.